Kan kegelapan memberikan terang menerima. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Langsung aja deh. Ya, siapa yang apa namanya punya pertanyaan, silahkan aja. Nanti langsung kita bahas bareng-bareng. Assalamualaikum Pak, mau nanya. Nanti Mm-mm. CRC nggak keluar kan ya Pak? Enggak. Enggak. Oh iya, Gitu. video CRC-nya belum ku taruh ya. Ya ada yang di pekan berapa tuh Bapak belum naruh Iya video. ya, yang polinom. Iya. Ya, enggak. Polinomnya masuk ya, tapi apa namanya? Tentang teori CRC-nya mungkin enggak. Oke, kasih Pak. Nanti insya Allah aku susulin deh yang videonya. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada berarti udah pada siap ya buat ujian. Mantap. Ntar Pak kita lihat. Lagi digero-geroin Pak. Diapain? Ya udah silakan aja. Apa namanya dilihat materinya. Yang jelas kan nanti kita ujian ada 5 materi ya kalau nggak salah yang udah kita pelajari dari awal kan, terkait sama himpunan, fungsi, terus polinom, barisan deret sama matriks kan. Ya nggak akan jauh-jauh dari situ ujiannya. Nanti pilihan ganda apa esai Pak? Esai. Berarti menggunakan cara Pak ya? Ya, jadi nanti dikerjain ya, pakai caranya dikumpulin. Kurang lebih sama kayak waktu kemarin ngerjain tugas sih, yang dikumpulkan ya, bukan yang kuis ya. Jadi nanti teman-teman bisa kerjain di kertas, habis itu nanti di-scan atau di-foto terus dikumpulin, atau langsung kerjain di Microsoft Word. Gitu nanti filenya yang dikumpulin. Ingin bertanya Pak, itu bentuknya kuis atau tugas? Nanti tugas. Tadi udah jawab. Baru masuk, maaf. Oke, baru masuk. Nanti aku aku taruh di Ellen ininya soal-soalnya ya. Teman-teman silakan dikerjakan. Tapi aku nggak taruh sekarang ya. Aku taruhnya nanti mungkin pas hari Selasa. Selasa atau Rabu baru aku taruh soalnya. Berarti pas dikasih hari Rabu itu udah bisa UTS Pak? Ya, bisa dikerjain di situ. Sampai jam matkul mulai Pak ya? Berakhir ya? Kalau terkait dengan waktu ya, nanti aku kasih agak fleksibel sih. Jadi seharian itu masih boleh dikumpulin. Jadi kalau misalnya pagi-pagi ngerjain ya, sampai sore itu masih boleh dikumpulin. Berarti setelah ditaruh nanti Bapak kalau kira-kira hari Rabu, berarti selesai itu hari Rabu juga UTS-nya? Oh. Ya, ini ntar dulu. Ini kan ada 5 kelas kan itu ya. Yang hari Rabu itu ada 2, kelas pagi sama kelas sore.
Ya, hari Kamis itu juga ada 2, yang pagi sama sore. Yang hari Sabtu itu juga ada KSSI sama TI. Nah, nanti yang hari Rabu, kalau misalnya SI ya kalau nggak salah ya Rabu itu ya udah jadwalnya hari Rabu itu. Nanti hari Kamis ada apa namanya untuk yang TI hari Kamis soalnya akan muncul kayak gitu di Ellen yang sama. Pak, saya coba ngerjain soal, cuman saya nggak nemu jawabannya. Kira-kira, bentar. Ini Boleh. pasalnya. Oke. Kelihatan nggak Pak? Oke. Diketahui matriks A 2, 3, 5, 1. B, min 1, min 2, 3. Dan C, 2, 3N tambah 2, min 6, min 18. Nilai N Oke. yang memenuhi. Oke, ntar lu. Pak. Sip. Kita coba bahas ya yang ini ya. Kita kan punya matriks A, B, sama C. Ya kan? Iya. Udah aku belum nonton Matrix sama sekali, ya Allah, ya Allah. Dan kemarin share screen-nya, share Baru screen. sedikit nonton Matrixnya, ya Allah, belum semua. bisa Dulu. Ininya keren semua. Aku tulis dulu ya. Lah ini T-nya ini apa ini? transpose kayaknya. Oh, A pangkat T, A transpose ya. Oke. Cuman karena ini diketik. Iya, jadi T-nya nggak ada. A kali B sama dengan C ditambah A transpose kan. Nah, Iya. nih aku share, udah sip, nggak apa-apa. Aku gantian ya share whiteboard ya. Oke, di sini kita punya matriks. Oke, matriks A itu tadi sebentar 2, 3, 5, 1 ya. Ini ukurannya 2 kali 2 aku asumsinya ya. 2, 3, 5, 1. Terus B-nya min 1, min 4, 2, 3. B-nya min 1, min 4, 2, 3. Oke. Min 1, min 4, 2, 3. C-nya. Nah ini C-nya yang ada N-nya ya. Jadi cara ngerjainnya sih sebenarnya mirip kayak waktu soal contoh yang di polinom itu. Kita menyamakan posisinya di matriksnya. 23N plus 2. Min 6, min 8. Ini urutannya gimana? Aku khawatir salah nih. Apakah 23 N 23N plus 2 plus 2. Ya. Kayaknya bukan deh. Kalau 23N habis itu plus 2, nulisnya dia nggak akan kayak gini gitu. Tapi 23N habis itu 2. Itu N plus 2 itu pasti sebagian dari ini. Antara ini 2, terus ini 3N plus 2. Oh gitu ya, Pak. Atau ini 23. 23, yang ini N plus 2. Kayak gitu ya. Nanti kita akan lihat ya. Yang jelas ini pembagian matriks C-nya nih yang masih kurang jelas nih karena dia diketikin inline kan. Min 6, min 18. Iya, Pak. Oke, min 6, min 18. Tapi nanti akan kelihatan kok waktu kita kalikan matriks A sama B-nya ya, itu kita akan tahu C-nya kayak gimana. Oke. Di sini A kali B sama dengan C plus A transpose. A kali B sama dengan C plus A transpose. C plus A transpose. Oke. Nah, berarti kita bisa ngerjain di sisi kirinya, kita bisa ngerjain di sisi kanannya kan, kalau kita tahu matriks ABC seperti ini. Ya kan? Nah, A kali B gimana? A kali B berarti kan ini, ya.
Oke, langsung aja deh. A kali B. Yang sebelah kirinya saya kerjain ya. A kali B nih. A kali B kan kita ngambil baris ya sama kolom. Oke. 2, 3, min 1, 2. Maaf, aku silent dulu ya. Nanti kalau ada, sorry. Kalau misalnya ada yang mau nanya pas lagi dijelasin nggak apa-apa, dibuka. Tapi pas lagi nggak nanya, tolong di mute ya. Nah, baris pertama, kolom pertama, ya itu hasilnya kita taruh di sini nanti. Ini kan ada 2 kali 2, kali 2 kali 2, nanti kan jadi 2 kali 2 juga kan. 2 kali min 1, min 2, ditambah 3 kali 2, 6. Min 2 tambah 6, 4. Sini 4. Oke. Nah, habis itu yang baris pertama, kolom kedua juga sama kayak gitu. 2 kali min 4, min 8, 3 kali 3, 9. Min 8 tambah 9, 1. Ya. Koreksi aja kalau ada yang salah hitung. Habis itu yang baris kedua, kolom pertama. 5 kali min 1, min 5. 1 kali 2, 2. Min 5 tambah 2, min 3. Ya. Habis itu sama yang kolom keduanya. 5 kali min 4, min 20. 1 kali 3. 1 kali 3 berapa? 3. Min 20 tambah 3, min 17. Oke, di sebelah kiri matriksnya kita dapat kayak gini. Nah, karena logonya di sini sama dengan, berarti yang sebelah kanan C ditambah A transpose itu juga harus sama seperti ini. Oke. Nah, A transpose berapa? A transpose kan berarti yang tadinya baris A jadi kolom, yang tadinya kolom A jadi baris kan. Jadi kayak kita ngeflip kertas gitu kan. Ini A kali B sama dengan C-nya udah kita taruh di sini 2 3N plus 2 ya. 3N plus 2 min 6 min 18. Oke. Ditambah A transpose. Ini. Tadinya kolom pertama jadi baris pertama. 2, 5. Tadinya kolom kedua jadi baris kedua. 3, 1. Ngejumlahinnya tinggal kita jumlahin kan elemen per elemennya. Jadi yang di kolom pertama baris pertama kita jumlahkan, kolom pertama baris kedua kita jumlahkan gitu, dan kiri kanannya harus sama. Oke. 2 tambah 2 4, bener ya? Min 6 tambah 3 min 3, betul? Min 18 tambah 1 min 17, betul? Nah, yang sudut kanan atas ini, baris pertama kolom kedua juga harus sama. Artinya 3N plus 5, 3N plus 2 plus 5 sama dengan 1. 3N plus 7 sama dengan 1. Taruh sini deh ya. 1 sama dengan 3N plus 7. Bisa diselesaikan nggak N-nya berapa? Bisa ya? Bisa. 1 sama dengan 3N plus 7 berarti kan
Kita pindah ke Min sebelah 6, min 6. kiri. 1 min 7 itu sama dengan 3N. Ya, atau 3N-nya sama dengan min 6. Aku pindahin ke atas dulu sebentar. Sorry, ini aku pindahin ke sini. Jadi matriksnya ini udah selesai. Ya. 3N sama dengan min 6. N-nya sama dengan min 6 bagi 2. Min 6 bagi 3, min 2. Gitu. Oke. Jadi berangkat dari sini, ABC-nya gimana? Terus persamaan ini kita masukkan nilai-nilai matriksnya. Nanti kita samakan tiap elemen di posisi tertentu, kita dapat persamaan ini. Maka N-nya bisa ketahuan. Gitu ya. Tadi yang nanya siapa? Aku lupa. Kurang lebih kayak gitu. Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Boleh diulang nggak Pak dari yang tadi itu Pak? Ya dihilangin. Yang mana? Yang mana? Dihapus ya? Enggak sih. Ya Pak, soalnya baru datang juga saya Pak. Pak. Pas Ini. dari terakhir tuh Pak, dari pas udah di transpose ya? Apa? Nah dari situ Pak pas penjumlahannya. C tambah A transpose. Iya. C-nya kan jelas yang ini ya C. Ya. A transpose kan berarti matriks Diputar itu A-nya pindahkan posisi kan. Yang tadinya kolom jadi baris, yang tadinya baris jadi kolom. Makanya di sini ngelihat kolom pertama apa? 25. Kita taruh baris pertama jadi 25. Ya kan? Kolom keduanya 31, ya berarti di sini baris keduanya 31. Gitu, ini A transpose. Jadi ini C-nya, ini A transpose. Nah, kan A kali B sama dengan C tambah A transpose. Ya udah yang sebelah kanan ini kita jumlahin, hasilnya harus sama kayak di sebelah kiri. Gitu. Nah, posisi ini, posisi 1, 1 udah sama. Posisi 2, 1 udah sama. Posisi 2, 2 udah sama. Berarti posisi 1, 2 juga harus sama. Gitu. Berarti 1 adalah 3N plus 2 ditambah 5. Gitu. Kalau tikus suka makan apa? Kalau tikus suka makan itu tikus. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Suka makan tikus. Jangan mute dari bapaknya Pak. Hah? Justru hari ini kesempatan buat nanya sama diskusi sih. Karena kan kemarin-kemarin kan dari saya terus kan satu arah gitu kan, video gitu. Meskipun belum semuanya. Yang baru datang ya nanti bisa nanya ke ini aja ke temennya atau video pembahasan hari ini nanti bisa dilihat diulang. Oke. Nah, ini silakan kalau ada lagi yang mau nanya soal lain. Saya mau nanya dong, Pak. Boleh. Masih soal yang sama, tapi saya masih bingung kan kalau yang dari matriks A kali B ini yang A yang sama dengan 2 ditambah 2 kan sama dengan 4. Terus min 6 ditambah 3 itu benar min 3. Tapi kalau yang buat kolom yang satu ini yang dari 3N plus 2, itu kan hasil N-nya sama dengan min 2. Tapi di sini 1 gimana tuh, Pak? 1 itu kunci jawabannya? Atau? Iya, 1 kunci jawabannya. Yakin? Atau kita salah soal atau salah ngitungnya? Ketahu. Ya udah. Tapi alurnya sih seperti itu. N-nya berapa? Ya itu tergantung sama soalnya. Sebentar, aku coba cek lagi ya yang posisi ini. Iya. Kan 23 min 43 kan. 2 kali min 4 kan min 8. Betul ya? Iya. 2 kali min 4 min 8. 3 kali 3, 9. Min 8 tambah 9, 1 kan? Betul. Ya. Ini udah betul. Nah, yang sebelah kanan, ini kalau soalnya nggak salah, kan tadi 23N plus 2 gitu kan. Nah, habis itu min 6, min 18. Nah, nge-splitnya kan kita 2, terus 3N plus 2 kan.
Ini kalau nggak salah ininya. Nah, itu sama dengan C ditambah A transpose, berarti posisi yang sebelah ini 5. Ini benar. 3N plus 7. 1, 3N plus 7, min 6, min 6 per 3, betul kok min 2 di sini? Min 2, kok pilihannya nggak ada ya? A, B, C, D-nya nggak ada. Pak, mau nanya. Itu kok di screen kok ada 1 sama dengan 3N tambah 7 dari mana, Pak? Nah, ini yang baru datang. Ini adalah hasil penyamaan A kali B tambah C plus AT-nya. Karena tadi nggak cukup di bawah, makanya aku tulis di sini. Gitu. Jadi ini sama ini. Ya, itu sebenarnya di bawah. Habis perkalian matrik ini kita kerjain, kan kita nyamain kiri sama kanan, makanya muncul persamaan seperti ini. Gitu. Oke. Ada lagi? Pak, nanti di soalnya itu ada soal menggunakan Python nggak, Pak? Kan ada beberapa contoh dari Bapak yang menggunakan Python. Enggak, programming pakai Python-nya nggak muncul di soal. Soalnya masih matematik normal ya. Kemarin materi terkait Python itu untuk pengenalan sekalian bahwa kita bisa melakukan ini perhitungan-perhitungan ini di Python kayak gitu. Termasuk nanti terapan-terapan materi yang matematika komputer itu ada gitu. Pakai Python juga. Tapi nggak ada ngoding di ujian UTS-nya. Alhamdulillah. Ada waktu pengerjaannya nggak, Pak? Sama mungkin soalnya PG atau esai gitu, Pak? Soalnya esai. Waktunya boleh dikerjakan sampai sore. Pak, saya masih bingung yang posi dan polinom, Pak. Yang polinom, oke, bingungnya di mana? Ada contoh yang mau dibahas atau enggak? Boleh, Pak, boleh. Ya apa? Maunya jangan dari saya semua. Silakan aja bahwa saya udah nyobain ini gitu. Terus ternyata nggak bisanya di bagian sini. Gitu. Silakan. Siapa yang mau share screen? Mungkin bahas polinom soal yang kemarin waktu tugas yang kemarin. Yang mana? Iya, Pak, tugas kemarin. Polinom yang Bapak kasih. Saya juga agak kurang paham di situ. Coba tunjukin yang bagian mana, yang nomor mana. Bentar. Pak, sambil nunggu saya mau tanya. Nanti pas UTS ada teorema faktor nggak ya? Teorema? Faktor. Teorema faktor. Oh, teori ya. Nggak tahu ya. Itu masuk ke dalam materi. Tapi apakah itu nanti jadi bagian dari soalnya nggak tahu. Tinggal tunggu. Ya. Tinggal tunggu aja soalnya. Ya, Bapak nggak ngasih kisi-kisi ternyata. Ntar dikasih tahu kok soalnya. Soalnya gini Pak, saya masih bingung di situ. Saya nggak ngerti gitu. Soalnya kan kemarin juga tugas yang Bapak kasih kan nggak ada teorema faktor ya. Dan saya baca sendiri tuh belum nangkep gitu. Oh, I see. Teorema faktor yang mana ya? Maaf, sebentar. Ada di PDF yang Bapak kasih. Ya, yang coba tentang tunjukin. materi polinom. Sebentar deh. Itu dulu deh bahas tadi teman-teman yang mau minta tugas polinom kemarin. Ya udah nggak apa-apa. Tentang polinom nanti kita coba bahas di sini ya. Cuma tunjukin aja bagian mana yang ingin dibahas. Silahkan di-share slide-nya atau coret-coretannya teman-teman. Nanti kita bahas di sini. Oke, Pak. Siapa yang lagi buka? Oke.
Bapak, nanti saya mau nanya, tapi saya lagi nulis dulu, Pak. Sebentar ya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Ellen. Ini saya nggak bisa buka langsung karena komputernya beda sama yang biasa saya pakai. Kan yang biasa saya pakai kemarin itu lagi rusak. Makanya video-videonya banyak yang ke-delay. Karena itu. Makanya ini aku coba buka ke Ellen dulu. Polinom. Matcom. Polinom itu 4 ya. Oke, matcom 3 ini dia. Oke. Udah ketemu? Yang mana yang mau ditanyakan, yang mau kita bahas? Udah nih, Pak. Dulu, Pak. Tak dulu. Oke, ini aku coba share screen ya. Oke. Nah, ini kan ya slide polinom ya. Ini definisi, ya kan? Ada eksponen, koefisien, konstanta sama variabel, derajat polinom, ya. Ini contoh penjumlahan sama perkalian polinom. Yang ini kah? Atau yang ini? Atau yang ini? Hasil bagi dari sisa pembagian. Atau latihan ini. Itu yang mana yang mau dibahas? Bawahnya lagi, Pak. Coba, Pak. Oke. Kenapa? Nah, itu, Pak. Yang pecahan, Pak. Yang ini, yang B. Iya, yang kayak aljabar itu, Pak. Ya emang aljabar. Polinom itu memang bagian dari aljabar. Jadi yang kita pelajari di matematika komputer itu sebagian besar itu sebagian besar itu aljabar, sebagiannya kalkulus. Gitu. Jadi bukan kayak aljabar, yang memang aljabar. Oke, yang ini ya. Maaf. Iya, Pak, itu, Pak. Oke, sip, masih nyambung. Kepikir saya putus. Nah, kalau yang ini ya, caranya gimana ngerjainnya? Kan di sini tandanya juga tanda sama dengan kan. Kita mau mencari nilai A, B, C yang memenuhi ini gimana? Ya udah. Kalau dia sama dengan, maka kita bikin sebelah kiri sama sebelah kanan bentuknya sama. Kalau kiri sama kanan bentuknya sama, gimana caranya? Ya, bagian penyebut bagian kanannya itu kan x min 2 kali x kuadrat min x plus 1. Ya kan? Yang kiri kita bikin sama kayak gitu juga. Nah, aku share whiteboard. Ya udah, nah Bibi ambil boleh. Bentar ya. Soalnya aku lupa. A per X min 2. A X min 2. Mau ini pernya aku bikin aku tulis belakangan aja ya. A per X min 2 BX plus C X kuadrat min X plus 1. Dibagi berapa? X kuadrat plus X min 1 ya. X kuadrat, min X plus 1. Kok hilang? BX plus C bagi X kuadrat min X plus 1. Oke.
Memang kalau nggak pakai papan tulis agak repot. Oke. Nah. Oke, yang sebelah kirinya ini ya. Tolong dicek ke slide-nya. Benar nggak? Oke. Sama dengan berapa? 5x kuadrat, Pak. 5x kuadrat. Min 8x plus 5. Min 8x plus 5 ya. Dibagi x min 2 kali x kuadrat min x plus 1 ya. Oh ya. X kuadrat min x. X pangkat 4, Pak. Maaf yang kedua. Hah? X pangkat 4? Ya, X kuadrat benar. Maaf. X kuadrat. Kalau X pangkat 4 malah kita susah ngerjainnya. Gitu, karena nyamain kiri kanan nggak sama bawahnya. Gitu. Iya. Ini X kuadrat. Oke. Nah, ini soalnya kayak gini. Gimana caranya nyamain kiri sama kanan? Kita samain bawahnya dulu. Supaya bawahnya sama gimana? Kan kita kalikan berarti yang sebelah ini kan. Yang A per X min 2-nya kita kalikan X kuadrat min X plus 1 per X kuadrat min X plus 1. Yang BX plus C-nya kita kalikan X min 2 per X min 2 supaya bagian bawahnya sama. Jadi gini maksud saya. Ini bisa di-copy nggak sih? Copy text. Oke. Ya udah, tulis lagi deh. A-nya ini dikali X kuadrat min X plus 1. X kuadrat min X plus 1. Ya. Kalau ini dikalikan ini, sama kan? Karena dikalikan 1. Betul? Jadi sama aja. Ya. A per X min 2, kita jadikan bentuk seperti ini. Ya. Terus ditambah yang BX plus C-nya, kita jadikan bentuk BX plus C kali X min 2 dibagi di sini X kuadrat min X plus 1 kali X min 2. Jadi ini kita kalikan X min 2 per X min 2. Sama juga kan? Gini. Nah, yang sebelah kiri ini jadi ini. Oke. Sebelah kiri jadi ini. Tinggal diselesaikan. Jadi apa? Kalau ini perkalian, ya maka atas kali atas, bawah kali bawah. Atas jadi apa? AX kuadrat min AX plus A kan? Nah, yang ini atas kali atas, bawah kali bawah. BX plus C kali X min 2. Tinggal dihitung. BX kali X jadi BX kuadrat. BX kali min 2 jadi min 2BX. Ya. C kali X jadi CX. C kali min 2 jadi min 2. Oke, aku ya. Ini yang kiri gampang karena variabelnya pengalinya 1 min AX plus A kali 1 kan sebenarnya. Ya. Dibagi X min 2 X kuadrat min X plus 1. Nih. Yang sebelah kanan BX kuadrat ya
BX kali X jadi BX kuadrat. Tambah BX kali min 2 jadi min 2BX. C kali X jadi CX. C kali min 2, min 2C. Ininya sama X min 2, X kuadrat min X plus 1. Oke, bagian bawahnya sama. Oke. Nah, kalau penyebutnya sama bisa dijumlahkan kan bagian atasnya. Ya. Berarti ini tambah ini sama dengan yang kanan ini. Sama dengan, ini di atas juga harusnya ada sama dengannya ya. Sama dengan apa? 5X kuadrat min 8X plus 5 dibagi tadi X min 2, X kuadrat min X plus 1. Ya. Ini 5X kuadrat min 8X plus 5 dibagi X min 2, X kuadrat min X plus 1. Nah, polinom kalau sama kiri ada tanda sama dengan, berarti kiri sama kanannya harus sama. Nah, kirinya adalah ini, AX kuadrat min AX plus A plus BX kuadrat min 2BX plus C min 2C per X min 2 kali X kuadrat min X plus 1. Sebelah kanannya adalah 5X kuadrat min 8X plus 5 per X min 2 X kuadrat min X plus 1. Yang ngomongnya aja sampai susah ya. Berarti yang sebelah kiri sama sebelah kanannya harus sama. Suku yang atas kita samain karena yang bawahnya udah sama. Ya kan? Sebelah kiri sama sebelah kanan udah sama nih. Nah, tinggal kita samain. Yang koefisien X kuadrat di kiri sama kanan harus sama. Jadi berapa di kiri? Koefisien X kuadrat. AX kuadrat ditambah BX kuadrat. AX kuadrat tambah BX kuadrat. Ya. Min AX. Ya, nanti yang X-nya nanti ini X kuadratnya dulu aja. Ya. Oke. Koefisien X kuadratnya kita samain. Kirinya kayak gini, kanannya 5X kuadrat kan? Ya, betul. Berarti A plus B sama dengan 5 kan? Ya, betul. A tambah B sama dengan 5. A tambah B sama dengan 5. Oke, ini kita dapat 1 nih. Yang X sekarang. Yang sebelah kiri berapa? AX minus ditambah C. AX. Min AX. Minus 2BX. 2BX terus? Plus CX. Plus CX. Udah, yang koefisiennya X itu aja ya. Sebelah kanan? Min 8X. Min 8X. Ini sama dengan min 8X. Kok nggak muncul? Min 8X. Berarti X-nya kita hilangkan jadi min A, min 2B plus C sama dengan min 8. Oke, ini persamaan keduanya. Oke, yang konstan min 2C. Min 2C sama dengan 5. 5, di kanannya 5. Oke. Ini udah nggak perlu diapa-apain lagi. Berarti kita punya 3 persamaan di sini. A plus B-nya 5, min A min 2B plus C itu min 8, A min 2C 5. Ya udah tinggal selesaikan aja, kita dapat A, B, C-nya. Pakai sistem persamaan linear bisa, pakai eliminasi biasa juga bisa. Diubah ke matriks juga bisa. Ya, silakan siapa yang mau ngerjain ini? 2C. Saya Pak. Oke, boleh. Silakan didiktein. Jaki. Jaki ya?
Ya. Oke, silakan Zak. Gimana nyelesainnya Zak? Atau kamu yang share ini boleh? Oh, boleh. Ini di capture aja dulu yang ini, terus kamu share screenmu, kamu kerjain di situ, itu boleh. Oke. Udah? Ini aku stop share ya, silakan nanti share screen. Nah, sambil nunggu, ada pertanyaan lain lagi nggak yang mau dibahas? Kurang lebih itu sih, kalau untuk... Kayaknya itu yang mau nge-share screen harus ada hostnya, Pak. Bukannya udah... Ada cewek hostnya, Pak. Bukannya iya, udah Pak. Aku bebasin? Bentar deh. Enggak, Pak. Tetap only the host can share in this meeting. Oh, I see. Sebentar. Who can share all participants? Oke, sip. Coba lagi. Bisa sekarang. Oke, sip. Silakan Zak. Udah, Mel. Tadi persamaan pertamanya berapa? Benar. Oke, aku buka dulu. A plus B sama dengan 5. A plus B. Sama dengan 5. Min A, min 2B ya, Pak? Ya, yang persamaan duanya min A, min 2B, plus C. Sama dengan min 8. Oke, persamaan tiganya A min 2C. Sama dengan berapa, Pak? A min 2C sama dengan 5. 5 Jak. Nah, sip. Nah, tuh tinggal diselesaikan. Jadi yang dikerjain itu persamaan. Yang dikerjain itu gimana sih? Hilangin aja salah satu variabelnya dulu. Oh, oke. Lagi nggak pakai baju. Ambilkan. Ini persamaan berapa sama berapa yang mau diselesaikan? Saya ngerjain persamaan kedua dulu, Pak. Oke. Oke, lanjutin dulu ya. Aku izin 5 menitan tak ngambil minum dulu. Siap, Pak. Habis itu aku cek lagi.
Jak, kok bisa plus sejak? Dikalimin. Di kelasnya itu panggilin. Oh, oke. Tadi aku nyelup doang sih. Tidak keluar, tapi nggak keluar itu. Apa Nggak sempat. Nanti deh, Kak. Kerjain tugas dulu. Oke, thank you. Itu kenapa jadi gitu? Oke, aku ralat ya. Aku ralat, Zak. Sorry. Gimana, Pak? Yang itu apa namanya? A plus 2. Aku bisa ikut catat sini nggak sih? Kalau aku masukin file, kalau aku masukin filenya, Bapak langsung coret aja, Pak. Nah, yang ini. Ya. Ini kenapa bisa berubah? Yang itu kenapa, Pak? Itu berarti harus dari kalau saya maksudnya biar dapat variabel A tambah B, apa maksudnya biar dapat persamaan A tambah B gitu. Okay. Jadi kan kita udah dapat tuh A tambah B-nya sama dengan 5. Jadi ntar dapat nilai C. Oke, tapi ini nggak bisa kayak gini. Dari sini nggak bisa berubah jadi ini. Oh, nggak bisa, Pak? Nggak bisa. Kenapa? Lah, 2-nya ini kan pengali B-nya kan, tapi dia bukan pengali A. Jadi nggak bisa dia pindah ke sini. Gitu. Oh. Jadi sebenarnya kalau kita perkalian pindah, itu sebenarnya bukan pindah. Pindah itu cuma menyederhanakan aja. Yang sebenarnya kita lakukan adalah kita mengalihkan hal yang sama di kiri dan di kanan. Gitu. Nah, contoh ya, 2X sama dengan 4 misalnya. Ini 2-nya pindah ke kanan jadi pembagian gitu kan. Itu sebenarnya bukan pindah doang, tapi di sebelah kiri kita bagi 2, supaya tetap sama, sebelah kanan juga kita bagi 2. Gitu. Nah, 2 bagi 2 kan 1. Ya, ini bisa hilang. Ya. Makanya seakan-akan 2-nya pindah ke bawah gitu. Penjumlahan pengurangan juga kayak gitu. 2 tambah X sama dengan 3. Ya. Itu bukan 2-nya pindah ke sana jadi negatif gitu, bukan. Sebenarnya kita nambahin min 2 di kiri. Di kanan juga kita tambahin min 2. Supaya tetap sama. Gitu. Nah,
Min 2 tambah 2 kan jadi 0. Ini hilang, makanya seakan-akan 2-nya pindah ke kanan jadi negatif. Kayak gitu. Nah, di yang contoh ini, itu 2-nya cuma punya si B doang. Gitu. Nggak bisa pindah ke kanan, ke bawah, jadi ke bawah. Oke. Itu ralat ya. Nggak apa-apa. Itu Baik, Pak, baik. Sip. Silakan. Kok aku nggak bisa ngapus? Delete my drawing. Gitu. Mau dicoba dilanjutin dulu atau mau aku ambil alih? Aku kasih tahu cara buat ngilangin A sama B-nya. Pakai distribusi bukan ya, Pak? Sama Bapak aja boleh, Pak? Ya udah. Sama Bapak aja. Oke, makasih tapi ya Zak udah dicoba. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih atas itunya, Pak. Oke, sip. Atas koreksinya. Ya. Nah, nanti aku ambil alih dulu ya. Screen. Yes. Nah, masing-masing bisa ngerjain di kertas atau di tempatnya masing-masing. Ya, nanti hasilnya bisa di-compare. Tapi yang jelas tadi kalau misalnya kita mau menyelesaikan suatu persamaan, itu kita nggak bisa mindahin cuma sebagian aja. Nah, sini kita punya persamaan 1, 2, 3 kayak yang tadi dituliskan Zaki ya. A plus B sama dengan 5, min A min 2B plus C sama dengan min 8, A min 2C sama dengan 5. Kita mau ngilangin salah satu variabelnya. Gimana caranya? Salah satu yang bisa kita lakukan adalah eliminasi atau substitusi. Misal, saya mau substitusi. Ya, ini saya ubah nih. Yang A min 2C sama dengan 5 saya ubah jadi A sama dengan berapa? 5 plus 2C. 5 plus 2C kan? Oke. Sekarang saya ganti dua persamaan lainnya pakai ini. A-nya saya ganti. Yang ini jadi 5 plus 2C plus B sama dengan 5. Yang bawah jadi min 5 plus 2C min 2B plus C sama dengan min 8. Oke. Kalau ini kita selesaikan, maka udah nggak muncul lagi kan si A-nya. Oke. Maaf, aku silent dulu ya. Suara anginnya ini soalnya. Oke. Nah, yang atas ini 2C plus B sama dengan 0 jadinya kan. Karena sebelah kiri kita kurangi 5, sebelah kanan kita kurangi 5. 2C plus B sama dengan 0. Nah, yang bawah itu min 5, min 2C, min 2B plus C sama dengan min 8. Oke, yang sebelah kiri kita selesaikan. Jadi min 5, min C, min 2B sama dengan min 8. Ya. Berarti kalau ini kita kalikan min 1 semua, berarti 5 plus C plus 2B sama dengan 8 positif. 5-nya pindah ke kanan. C plus 2B sama dengan 3. Oke, sip. Nah. Aduh, ini naruhnya susah. Sini aja deh. Berarti kita punya C plus 2B sama dengan 3. Nah, sekarang udah jadi dua persamaan, dua variabel, C, B doang. Ya, mau pakai, bentar, Bib. Mau pakai substitusi lagi boleh, mau pakai eliminasi juga bisa. Ya, substitusi lagi aja ya, biar makin kuat. C-nya sama dengan 1C. Atau B-nya deh ya.
supaya nanti kita keluarnya dari C. Yang bagian atas ini, 2C plus B sama dengan 0, kita ubah B sama dengan sekian. Berarti B-nya adalah min 2C. Min 2C. Sip. B sama dengan min 2C. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Jadi, kok min hilang? Min 2C. Di sini berarti jadi C tambah 2 kali min 2C sama dengan 3. Jadi C tambah min 4C ya. Iya, min 4C. Sama dengan 3. Min 3C. Kok nggak masuk? Min 3C sama dengan 3. C-nya? Min 1. C-nya min 1. Oke, sip. C-nya sama dengan min 1. Oke. Terlalu ke bawah. Nggak tahu di ini kalian kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Apa ada yang hilang? Ada yang hilang dikit tapi itu oke. Oke ya. Besar ke atas jawab. C sama dengan min 1. Oke, C-nya udah dapat, kita balik ke atas. Ke sini. Kalau C-nya min 1, B-nya berapa? Min 2 kali min 1 kan? Iya, 2. Positif 2. Ya. C-nya sama dengan min 1. B-nya sama dengan 2. A-nya? Nah ini, kita pakai yang ini tadi. Karena kita substitusi kan. A-nya 5 tambah 2C. 5 tambah 2C. 2 kali min 1. A-nya 3. A-nya 3. 5 dikurangi 2 jadi 3. Oke, ABC-nya udah ketemu. Kayak gitu. Bener nggak segitu? Ya tinggal masukin aja ke sini. Coba angkanya jadi sama nggak gitu. Silakan nanti dicobain. Ya. Nah, caranya kurang lebih kayak gitu. Mohon maaf ini agak berantakan urutannya. Ya kalau mau aku kasih panah ini ke sini, habis itu ini ke sini, ini ke sini. Ini aku linkerin yang pentingnya ya. Ini ke sini kita dapat yang ini ke sini ya. Aduh, ini susah nih. Yang ini ke sini. Ini ke sini. Select ini warnanya aku ubah. Bisa ngubah warna ini nggak sih? Oh bisa. Terus ya. Ini yang diambil adalah ini. Terus sorry. Ya, anda. Ini. Ya. Terus yang jawaban adalah ini. Hilang. Jawaban ini. Oke. Kurang lebih kayak gini alurnya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan selain yang ini? Kalau misalnya intinya sih kalau misalnya ada persamaan ya berarti yang sebelah kiri sama sebelah kanan itu sama bentuknya karena kan persamaan ya. Tinggal kita sesuaikan aja. Kalau misalnya dia polinom berarti koefisien-koefisiennya harus sama. Kalau dia matriks berarti di posisi-posisi yang tertentu harus sama.
Gitu. Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Bisa tolong saya Aini. Oke, Aini. Silakan Aini. Bisa tolong jelasin tentang teorema faktor dan sisa nggak, Pak? Soalnya masih kurang paham. Oke. Teorema faktor sama teorema sisa ya. Ya, oke lah. Ini nggak akan keluar di ujian. Teorema sisa mungkin iya, tapi nggak keluar. Teorema sisa iya, teorema faktor enggak. Nah, ini teorema faktor. Sorry, belum aku share ya. Nah, ini teorema faktor. Ya, yang ini teorema sisa. Kalau teorema sisa, itu kan gampang sebenarnya. Apa namanya ini? Ya. Misal kita punya polinom, kalau kita bagi dia dengan polinom derajat 1, ya, maka sisa pembagiannya adalah nilai fungsinya. Kayak gitu. Intinya itu sih, kalau ini sisa, teorema sisa. Ya. Jadi kita bisa tahu nilai fungsinya berapa, atau kita bisa tahu sisa baginya berapa. Asal kita tahu salah satu dari ini. Kepakainya di mana? Aturan Horner itu manfaatin ini. Ya, Horner masih ingat kan ya? Oh iya. Contoh. Oh Pak, nanti semuanya hitung-hitungan kan nggak ada teori MTK mah. Iya, tergantung. Apa gimana? Tergantung yang ngasih soal nanti. Ya, tapi tapi yang jelas hitung-hitungan ada, teori mungkin ada, ya kan? Kan kalau buat ngetes pemahaman salah satunya kan dari teori. Tapi yang jelas pemrograman nggak masuk ke sini, nggak masuk ke ujian, Ding. Sorry. Ke materinya masuk tapi nggak masuk ke ujian yang pemrogramannya. Nah, ini contohnya. Jadi yang teorema sisa bisa dilihat di sini contohnya. Misal kita punya polinom. Polinom ini kita nggak tahu, tapi kita tahu sisa baginya. Gitu. Ya, polinom PX kalau kita bagi X min 1 sisanya 2. Kalau kita bagi dengan X plus 2 sisanya min 1. Nah, berapa kalau kita bagi ini? Itu bisa kita selesaikan. Gitu. Caranya gimana? Kita manfaatin teorema sisa. Ya. Kalau PX dibagi X min 1 sama dengan 2, ya, berarti polinomnya bisa kita tuliskan dalam bentuk ini. Ya kan? PX sama dengan X min 1 kali suatu fungsi polinom tambah sisanya 2. Gitu kan? Ini pembaginya, hasil baginya, tambah sisa baginya. Gitu. Nah, kita dapat satu persamaan di sini. Yang kita tahu bahwa nilainya P1 sama dengan 2. Gitu. Benar nggak P1 sama dengan 2? Iya, karena kalau kita masukin P1 ke sini, berapapun fx-nya, dia akan hilang oleh suku yang ini. 1 min 1 kan 0. Ya kan? Suku yang ini jadi hilang, sisanya 2. Teorema sisanya bisa benar. Nah, informasi yang kedua juga sama, bisa kita perlakukan seperti itu. PX dibagi X plus 2 sama dengan min 1, artinya kalau PX itu kita susun bentuk lain jadi kayak gini. Untuk suatu GX polinom, yang kita nggak tahu polinomnya kayak apa. Kayak gitu. Nah, terus dari dua persamaan tadi bisa kita selesaikan. Kalau dia dibagi X min 1 kali X min 2 berapa? Kita hitung. Ya. Kalau dia dibagi polinom derajat 1, sisa baginya pasti polinom derajat 0 kan? Ya. Kalau kita bagi polinom derajat 2, sisa baginya polinom derajat 1. Makanya polinom PX kalau kita bagi dengan polinom derajat 2, X 1 kali X plus 2, itu hasilnya sesuatu, sisanya AX plus B. Oke. Cuma yang kita tahu P1 adalah 2 dan P-2 adalah min 1. Tinggal masukin ke dalam sini, kita dapat dua persamaan. Sama kayak tadi,
A plus B jadi berapa, A min B jadi berapa, dan seterusnya. Nah, ada dua persamaan, ada dua variabel, bisa kita selesaikan. Itu teorema sisa, salah satu aplikasinya. Nah, kalau teorema faktor, ya, dia mirip kayak teorema sisa, cuma bedanya adalah dia mengatakan kalau misalnya PX itu suatu polinom, ya, polinom derajat 1 X min K itu adalah faktor dari PX kalau PK-nya sama dengan 0. Jadi dia juga memanfaatkan informasi dari teorema sisa. Kan sisa bagi itu adalah, faktor adalah suatu nilai yang sisa baginya 0 terhadap nilai tersebut, ya kan? 2 itu faktor dari 4. Kenapa? 4 bagi 2 sisanya 0. Gitu. 2 faktor dari 6. Kenapa? 6 bagi 2 sisanya 0. Tapi 4 bukan faktor dari 6 karena kalau 6 dibagi 4 sisanya 2. Gitu. Itu faktor. Nah, polinom manfaatin teorema sisa, muncul teorema faktor kayak gini. Ya. X min K itu faktor dari polinom PX kalau PK-nya sama dengan 0. Ya, artinya kalau misalnya kan jika dan hanya jika, ya, jika dan hanya jika PK sama dengan 0, maka ini merupakan faktornya. Artinya kalau X min K-nya faktor, maka PK-nya 0. Kalau PK-nya 0, maka X min K-nya itu faktor. Ini kepake di mana? Kepakainya di aturan Horner. Kita bisa nyari akar persamaan dari suku banyak manfaatin faktor itu. Akar itu kan faktornya, gitu. Akar dari polinom adalah sebuah nilai X yang menjadikan PX sama dengan 0 kan. Berarti faktor dari dari polinomnya. Gitu. Ya, kalau teman-teman ingat aturan Horner, sebentar. Ini saya clear dulu ya. Aturan Horner yang misal berapa akar dari X pangkat 3 plus 2X plus 2X kuadrat plus 2X plus 1. Akarnya berapa di sini? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau kita mau nyari akar kan harus difaktorkan kan? Sorry, kalau X pangkat 3 mungkin kejauhan. Inilah yang X kuadrat dulu. X kuadrat plus 2X plus 1. Berapa faktornya? Oh, bisa kita bikin X plus 1, X plus 1 gitu kan. Yang kalau kita kalikan jadi ini. Gitu. Berarti faktornya adalah min 1. Gitu kan. Ini juga sama. Gitu. Berapa faktornya di sini? Bisa kita cari. Nah, dengan teorema faktor, kita bisa manfaatin aturan Horner untuk nyari faktornya. Gimana? Ini kita ubah dulu formatnya jadi 1, 2, 1. Gitu. Nah, di sini kita nebak berapa nilai faktornya yang nanti kita cari pakai Horner di sebelah sini menghasilkan 0 di sini. Gitu. Jadi angka di sini kita cari supaya nanti waktu kita operasikan pakai Horner ujung sininya 0. Berarti kalau ini ya 0, ini adalah faktor dari polinom tersebut. Contoh, kalau di sini kita isi 1. Pak, saya mau nanya dulu. Iya, boleh. Jadi teorema faktor dan teorema sisa itu cara penyelesaiannya melalui cara Horner. Terus Horner apa Horner? Iya, Horner. Jadi kalau misalnya teorema Oke. Jadi kalau misalnya teorema faktor itu yang
hasilnya selalu 0, kalau misalnya teorema sisa itu yang hasilnya selalu ada sisanya gitu. Bukan Singkatnya gitu. gitu. Simpelnya gitu nggak, Pak? Iya ya, kurang bukan. lebih kayak gitu. Cuma aku rapihin ya. Jadi bukan ada sisanya atau hasilnya 0, tapi oh iya betul sih kalau dibilang kayak gitu ya. Teorema sisa itu adalah apa namanya? Dia mengatakan bahwa PX ya, kalau kita bagi dengan X min K ya, itu hasilnya sama kayak PK. Ini intinya. Ya. Nah, kalau aturan faktor mengatakan bahwa dia faktornya kalau seandainya hasil ini 0 gitu. Kalau PK-nya 0. Kan sebenarnya sama, manfaatin teorema sisa juga. Tapi kalau ada soal kayak gitu, misalnya soal hitung-hitungan gitu, yang tadi saya bilang gitu bener kan, Pak? Maksudnya cuma bedanya di situ gitu. Iya. Ya udah. Sebenarnya dua itu sama. Apa namanya? Cuma yang satu adalah 0, yang satu adalah 0 atau bukan 0 gitu. Nah, bebas. Ya. Apa? Ya. Oke, gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Maaf ya, mungkin kita nggak jadi sampai jam 6. Paling lama setengah 6 lah. Jadi satu pertanyaan lagi. Misalnya nanti masih ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, besok aku kasih waktu tambahan gitu. Karena ternyata janjian aja di grup, Pak, kalau jam segini bisa nggak gitu. Nanti aku respon gitu ya. Pak. Pak, CRC keluar nggak? Tadi udah dijawab. CRC saya enggak. Baru masuk soalnya tadi internetnya gitu. Iya. Soalnya benar-benar nggak ngerti CRC. Ya. Kemarin aja cuma dari Google. Iya, CRC itu sebenarnya sih apa namanya? Dia manfaatin polinom kan untuk ngecek apakah apa namanya? Dia manusia atau enggak gitu. Nanti deh aku coba, aku udah bikinin videonya buat penjelasan CRC, cuma belum ke upload ya. Nanti aku coba upload. Apa Bi? Kenapa kakak? Ada Omiki? Coba dicek. Belum. Oke. Gitu. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Oke, ini chat. Oke. Ya udah, video yang pembahasan hari ini nanti aku upload ke YouTube ya. Karena ini kan direkam, aku upload, jadi yang nanti telat atau apa nggak sempat ikut, misalnya penasaran pingin tahu solusinya gimana, bisa ditonton gitu. Nah, untuk yang masih ada pertanyaan silahkan aja dicatat, terus janjian aja di WhatsApp grup untuk apa namanya sesi Zoom selanjutnya gitu ya. Kalau hari ini nggak ada lagi, saya tutup di sini aja gitu. Jadi harapannya sih teman-teman udah nyoba dulu gitu ya, entah nyari soal dari Google atau dari slide-slide yang lain atau dari buku gitu. Buku SMA kan juga masih nyimpen, mungkin di situ dicobain, habis itu ada yang nggak ngerti dicatat, itulah yang ditanyakan gitu. Jadi kita bisa apa namanya sama-sama belajar. Gitu. Oke. Kalau nggak ada lagi, hari ini saya tutup dulu sampai sini ya. Makasih atas kehadirannya. Tunggu tayangannya di channel YouTube. Amin. Siap, Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ujiannya ya. Amin. Sukses apa soalnya, Pak? Sukses. Pak, dimudahkan ya soalnya ya.
Pak, doain semoga UTS-nya mudah, Pak. Jangan Udah susah-susah bikin soalnya, Pak. Kebalik. Jangan berharap dimudahkan, tapi berharaplah kalian dibuat kuat supaya bisa mengerjakannya gitu kan. Amin. Siap. Amin, Pak. Tapi tetap Pak berharap yang mudah, Pak. Oke, sukses ya. Assalamualaikum. Amin. Gua akhiri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.